Halo pemirsa di rumah, selamat datang di Podcast Canisius. Lokasi podcast kali ini berada di Takom, Taman Komunikasi PT Canisius, Deresan Yogyakarta. Frater Bene, tema podcast kali ini cukup menarik karena apa? Karena sangat fenomenal dan sesuai dengan konteks kehidupan anak muda sekarang ini. Dan podcast kali ini bisa kita lihat melalui channel YouTube PT Canisius @PT Canisius dan Komsos KAS @Komsos KAS. Nah. Dan kali ini Frater Tri, kita kedatangan tamu istimewa, seorang ahli filsafat, dosen dari Universitas Sanata Dharma Yogyakarta. Siapa dia? Romo Dominikus Sukristiono PR. Selamat datang Romo Sukris di Takom Taman Komunikasi Canisius. Sehat Romo? Sehat, terima kasih Frater. Ini Romo ini lulusan dari Austria ngomong-ngomong. Oh, benar ya Romo? Ya. Luar biasa sekali ya. Seorang doktor filsafat ya Frater. Kemudian Romo Sukris ini juga mengajar filsafat di Universitas Sanata Dharma dan hobinya olahraga ya Rom? Betul sekali. Hobinya olahraga Frater. Enggak itu Rom? Ngopi juga? Ngopi pahit. Wah, sangat filsuf sekali ya. Filsuf tuh pokoknya pasangannya ngopi, headset dan rokok. Ngerokok enggak Rom? Olahraga. Olahraga. Berarti rokoknya diganti yang sehat, olahraga. Karena Romo positive vibes ya, positive vibes. Jadi maka dari itu rokoknya diganti olahraga, lebih sehat, benar sekali. Hobinya kalau tidak salah sejauh yang saya lihat di IG Instagram Romo Sukris itu suka naik gunung Romo. Ya benar. Kira-kira sudah berapa gunung setelah pulang dari Austria yang didaki? Ya baru 2 gunung. 2 gunung, Ya. Oke. Baru Sumbing dan Perahu. Oh, Ya. mungkin naik gunung itu bagian dari untuk merefresh dan mengenali pengalaman hidup sebagai seorang filsuf untuk semakin memahami apa arti dunia ini. Wah, Ya. betul sekali. Dalam Frater. Ya. Baik, Romo, supaya obrolan kita itu santai dan semakin mendalam, kita sambil ngopi Romo. Boleh. Baik, setuju Romo? Boleh, Frater boleh. setuju? Setuju Oke. sekali. Kak. Oke. Selamat pagi. Apa kabar? Baik Romo? Baik, terima kasih. Mau ngopi apa? Romo, kita punya single origin. Kerinci kebetulan mau suka mendaki ya. Ya, betul sekali. Kita punya kerinci yang baru datang. Oh, Mau oke. dicoba. Oke, ya. Mau yang es atau hot? Hot. Oke, saya juga single origin Mas. Hot. Kerinci juga? Ya. Masnya? Sama juga. Sama berarti juga single origin kerinci ya. 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 Ditunggu sebentar ya. Terima Oke, kasih. Terima kasih. Mas. Mantap. Baik Romo, kita lanjut obrolan kita Romo. Tema kita ini kan tadi sudah dijelaskan di awal bahwa sangat kontekstual dengan kehidupan kita sekarang ini. Tema yang diangkat adalah tentang stoikisme. Nah, itu kan sesuatu yang mungkin terdengar sangat filosofis. Apa itu stoikisme? Lalu mungkin juga kurang banyak dikenal oleh teman-teman muda kita ini Romo. Maka menurut Romo, apa itu stoikisme? Itu Romo. Ya, baik, terima kasih Frater Tri. Stoikisme ini memang sepertinya akhir-akhir ini sangat menarik di antara kalangan teman-teman ya. Saya kira tidak hanya Gen Z, tapi mungkin para millennials, bahkan mungkin terutama para millennials suka sekarang mengutip atau membaca buku tentang stoikisme. Mungkin ada 2 hal ya, mungkin mengapa itu menarik sekarang ini. Pertama mungkin karena memang vibes tentang stoikisme ini sedang populer-populernya.
sehingga seakan-akan kalau tidak ikut membaca atau berkomentar atau posting tentang stoikisme kok rasanya saya ketinggalan zaman. Itu yang pertama. Yang kedua mungkin juga karena isi dari filsafat Stoa atau stoikisme itu memberi pencerahan bagi orang-orang zaman sekarang yang merasa hidupnya penuh dengan beban, butuh healing, butuh sesuatu yang meringankan mental. Ya, itu kira-kira mengapa stoikisme itu sekarang populer. Itu menurut analisa saya. Nah, berarti kalau boleh saya membahasakan stoikisme itu semacam jalan untuk menikmati hidup gitu ya Romo. Ya, betul sekali, Ya. betul sekali. Atau jalan untuk mendapat inspirasi, cara untuk mendapat inspirasi bagaimana menghadapi hidup. Oke. Nah, di zaman yang keras dan modern seperti ini. Menghadapi hidup dan bertahan dalam kehidupan itu Romo. Betul sekali. Nah, tapi orang harus ingat bahwa stoikisme itu adalah sebuah aliran filsafat. Aliran filsafat barat yang klasik. Sekarang stoikisme adalah aliran filsafat barat klasik. Apa artinya? Klasik artinya kuno. Ya. Kita tahu filsafat itu memang sudah zaman kuno ada, sudah lebih dari 2000 tahun yang lalu, bahkan lebih dari 3000 tahun yang lalu. Klasik artinya memang itu salah satu di antara aliran filsafat klasik yang lain, misalnya Plato atau Aristoteles atau Epikuros, Stoa ini salah satunya. Jadi itu pertama, itu sebuah aliran filsafat yang klasik dan berasal dari barat. Artinya bukan dari tempat kita. Itu dari daerah yang sekarang Yunani dan Pulau Kreta dan Laut Mediterania. Jadi situasinya kalau teman-teman membaca karya-karya Stoa atau filsafat yang berhubungan Stoa harus membayangkan, yang dihadapi oleh para penulis itu dulu situasi zaman kuno, zaman klasik di daerah pelabuhan, di Laut Mediterania, banyak industri dalam arti bukan industri seperti sekarang ini ya, industri yang seperti zaman dulu, tuntutan gaya politik yang zaman dahulu. Jadi harus menempatkan Stoa dalam atau kalimat-kalimat yang mereka hasilkan itu dalam kondisi semacam itu di barat. Baik Romo. Tapi sebelum lebih lanjut lebih dalam memahami tentang Stoa, mungkin para pemirsa atau para penonton yang ada di rumah juga perlu menyambungkan antara mengapa mental health itu, apa hubungannya mental health, penyembuhan mental health itu dengan filsafat. Nah, itu bagaimana Romo? Apa kesinambungannya antara filsafat dan kehidupan kita sebagai manusia? Toh sekarang konsep filsafat, kalau orang memandang orang memandang mahasiswa jurusan filsafat tuh kayak aneh. Tidak ada gunanya ilmunya itu. Tidak ada buat bekerja itu nggak bisa. Mungkin ya dalam tanda kutip seringkali kebanyakan orang tuh berpandangan filsafat tuh hanya sekedar omong doang. Nah, Romo sebagai dosen filsafat nih bagaimana membela mata kuliah filsafat atau filsafat itu sendiri? Iya. Hidup yang tidak direfleksikan tidak layak dihidupi, kata Sokrates. Nah, refleksi tentang hidupan itulah filsafat. Jadi seperti apapun hidup kita hidup di zaman apapun, filsafat itu akan selalu ada. Selama manusia itu tetap ada, tetap hidup, tetap merenungkan, merefleksikan tentang kehidupannya, filsafat akan selalu ada. Jadi
filsafat tidak melulu sebagai sebuah ilmu pengetahuan yang rumit, yang jauh dari kenyataan. Orang berpikir, wah filsafat itu terlalu spekulatif, wah tidak berhubungan dengan makan dan minum, ya, nasi dan ketela, ya, tidak berhubungan dengan itu. Oh, itu keliru, karena filsafat sangat berhubungan dengan bagaimana kita hidup sehari-hari. Karena filsafat tugas utamanya adalah merefleksikan bagaimana kehidupan kita ini. Nah, itulah filsafat. Di sanalah kita akan mendapatkan kebijaksanaan hidup. Itulah tujuan dari berfilsafat, adalah memperoleh kebijaksanaan hidup. Kalau orang sudah memperoleh kebijaksanaan, wisdom, Ya, itu mau menghadapi hidup seperti apapun, siap. benar. Ya. Itulah kenapa filsafat sangat penting dan sangat berhubungan dengan kesehatan fisik, mental, bagaimana kita hidup. Begitu kira-kira. Oh, jadi begitu ya sambungannya antara filsafat dan kehidupan manusia ya, Romo. Harusnya memang filsafat itu kayak menjadi landasan untuk manusia untuk hidup ya, Romo. Sehingga mungkin ketika orang itu bisa berfilsafat, semua orang di seluruh dunia ini bisa berfilsafat, mungkin tidak adanya terjadi permasalahan hidup, bunuh diri, terus pencurian dan lain sebagainya, mungkin itu bisa tidak terjadi ya, Romo. Iya, bisa jadi ya. Tetapi memang ya seperti saya katakan tadi, filsafat memang lalu tidak memberi penyelesaian atas segala persoalan. Lalu orang kalau sudah sampai pada kebijaksanaan hidup, orang tidak mempunyai persoalan. Tetap para filsuf itu tetap butuh makan. Iya, iya. Nah, tetap makan. Kalau filsuf di Indonesia ya makanya nasi dan tempe ya, tetap ya. Saya tetap saja meskipun berfilsafat bisa lapar. Iya. Dan lapar ya harus makan. Haus ya harus minum. Jadi berfilsafat itu seperti kalau orang punya kebijaksanaan, filsafat merenungkan kehidupannya, orang akan mendapatkan amunisi, kekuatan untuk menghadapi realitas kehidupan. Jadi nanti entah kesimpulannya, lalu ada itu filsuf yang kesimpulannya, oh, hidup ini sudah tidak berharga lagi, mati maupun hidup tidak ada artinya. Bunuh diri pun tidak apa-apa. Salah satu cara untuk menghadapi kehidupan. Tapi itu sebagian kecil para filsuf juga mengatakan demikian. Dan itu tidak menyelesaikan tentu saja menurut pandangan saya. Jadi begitu. Oh, iya. Berarti kebijaksanaan berpikir dalam menghadapi kehidupan. Ya. Oke, berarti memang filsafat itu sebetulnya itu memang melekat dengan kehidupan kita ya, Romo. Tetapi seringkali kita itu kurang menyadari bahwa apa yang kita hidupi, yang kita sadari itu sebenarnya sudah dilakukan oleh orang-orang pada zaman dulu, Romo. Ya, Romo. Kalau kita lihat atau kita kenal para filsuf itu kan hidupnya, pemikirannya itu kan sudah ada sejak zaman kuno, bahkan sebelum Masehi itu ya, Romo. Ya, itu. Lalu kalau kita nyambung ke tema kita lagi, Romo, tentang stoikisme. Nah, sejauh yang saya tahu kan ada paham atau cara menikmati hidup dari Stoa dan dari Epikuros itu, Romo. Apa yang membedakan pemikiran Stoa dan Epikuros itu, Romo? Ya, sebenarnya Stoa dan Epikuros itu saling bermusuhan. Ya. Tetapi sebelum sampai ke sana kita perlu melihat secara garis besar ya. Tadi saya sudah di awal katakan Stoa ini salah satu di antara aliran filsafat klasik, dan para filsafat Stoa ini berguru pada Plato dan Aristoteles. Itu dua guru besar filsafat kuno, filsafat klasik. Plato mempunyai sekolah namanya Akademia, Aristoteles mempunyai sekolah namanya Lyceum. Dan itu dua macam sekolah filsafat. Nah, Stoa sendiri artinya teras atau emperan. Jadi para filsuf Stoa itu mendapatkan nama Stoa karena mereka berfilsafat tidak di ruang kelas, tidak hanya seperti Plato atau Aristoteles, tetapi di luar kelas, di emperan kelas. Jadi memang mereka melihat kehidupan secara lebih real, katakanlah. Itu.
Lalu apa bedanya dengan Epikuros? Ya, Epikuros itu berasal dari, atau Epikureanisme itu berasal dari filsuf yang namanya Epikuros. Epikuros pun berguru pada Plato dan Aristoteles. Hanya bedanya yang utama salah satunya adalah bagi Epikuros hidup itu yang paling penting kenikmatan, pleasure. Nah, sementara bagi Stoa hidup itu mengejar kebijaksanaan untuk menghadapi berbagai macam hal dalam kehidupan. Itu yang utama. Ya. Berarti sebetulnya sama-sama untuk hidup, bertahan hidup, Ya. tetapi caranya yang berbeda itu. Betul ya, sekali. Romo. Berarti kalau Epikuros itu tadi mengejar kenikmatan itu kan kesannya itu kan bahwa sesuatu yang ada di luar eksternal kita, yang di luar kendali kita, itu yang menentukan kita bahagia, Romo. Ya. Kita bahagia. Betul. Sementara kalau dari Stoa sendiri kan mencintai kebijaksanaan. Betul. Itu kan berarti tumbuh dari diri kita, dari dalam diri kita sendiri. Betul sekali. Itu ya. Jadi bagaimana cara kita menghadapi kehidupan? Apakah kita mau ditentukan oleh sesuatu yang dari luar diri kita, atau sesuatu yang dari dalam diri kita? Stoa mengatakan bahagia atau tidaknya hidup itu tidak tergantung dari dunia luar, tetapi dari apa yang ada di dalam dirimu. Itu. Berarti yang ada di dalam diri itu yang dimaksud itu pemikiran, perasaan, begitu ya? Betul sekali. Jadi ada 3 hal yang penting bagi Stoa, atau ya boleh dikatakan 3 cabang filsafat Stoa. Ya. Yang pertama adalah logika, yang kedua fisika, dan yang ketiga etika. Ya, ini orang mengibaratkan 3 itu seperti satu jalur begitu ya. Pertama yang disebut logika itu berhubungan dengan bagaimana cara kita memahami pikiran kita, ya. Bagaimana berpikir yang lurus, yang rasional, yang benar, yang bertanggung jawab, itu logika. Bagaimana merangkai kata dan bahasa dengan baik, bagaimana memahami kata, kalimat dari orang lain, itu. Bagaimana memahami apa yang dipikirkan orang lain, itu termasuk bagian dari logika. Sehingga itu yang tahap pertama. Itu kalau Aristoteles mengatakan bagian dari organon, itu bagian dari alat untuk bekerjanya otak, bekerjanya pikiran kita. Itu kita harus belajar tahap pertama. Yang kedua itu fisika. Yang dimaksud fisika itu tidak sekedar ilmu fisika seperti yang sekarang kita tahu ya. Kecepatan, gravitasi, itu bukan hanya itu. Yang dimaksud fisika oleh para Stoa itu termasuk yang utama adalah metafisika. Artinya dunia ini apa tuh? Nah, Datang ini ya, kopi. terima kasih. Terima kasih. Selamat menikmati Ya. Romo. Terima kasih. Mari. Terima kasih Mas. Ini bagian dari fisika. Ya, Ya, dunia fisik, fisik ya, air, kopi. kopi, ya, panas, dingin, cuaca, Ya. itu bagian dari fisika yang harus kita pahami. Bagaimana cara memahaminya? Dengan logika. Dunia di sekitar kita, itu yang harus kita pahami. Tapi filsafat tidak hanya cukup sampai pada pemahaman tentang dunia, harus sampai pada bagaimana kita lalu hidup di tengah dunia seperti itu. Itulah etika. Nah, Stoa itu sangat sistematis, mulai dari logika, fisika, lalu etika. Itu 3 cabang filsafat yang digeluti oleh para Stoa. Dan pertanyaan utama dalam etika para Stoa adalah bagaimana kita bisa hidup bahagia. Orang zaman sekarang bagaimana kita bisa punya mental yang sehat. Ya. Tapi begini Romo, mungkin bisa dijelaskan. Kadang itu pemirsa yang ada di rumah itu tidak
mungkin bahagia itu sekedar hahihi atau yang penting yang nyaman, yang enak itu bahagia Romo. Ya. Bedanya bahagia dengan senang itu apa Romo? Mungkin bisa dijelaskan Romo. Wah, bahagia jadi orang bahagia itu seperti apa? Menurut kaum Stoa ini mengamini apa yang dikatakan oleh Aristoteles. Kebahagiaan itu artinya hidup yang sesuai dengan eudaimoni. Nah, kebahagiaan itu hidup yang eudaimonistik. Apa itu? Apa itu? Nah, tidak hanya secara emosional senang, itu kan emosi, tetapi hidup yang subur, hidup yang berkelimpahan, itu eudaimonia. Hidup yang membahagiakan itu hidup yang berkembang dengan penuh. Nah, kemana arah berkembangnya penuh itu? Sesuai dengan alam semesta, nature. Wah, ini penjelasannya yang cukup panjang ya. Ikut. Apa pandangan Stoa tentang nature? Ya, tentang alam semesta ya. Menurut kaum Stoa, alam semesta itu diatur oleh prinsip rasional. Prinsip rasional itulah yang dikatakan orang sebagai dewa-dewa. Jadi dewa-dewa adalah prinsip rasional yang mengatur alam semesta, nature. Nah, termasuk manusia itu ada di dalam keteraturan alam semesta ini. Maka bagaimana manusia bisa mencapai kebahagiaan? Hiduplah sesuai prinsip alam semesta yang rasional tadi. Oke. Gini Romo, supaya kita tetap bahagia, mari kita ngopi dulu Romo. Betul Tadi sekali. sudah disiapkan. Oke. Terima kasih. Kopi itu ternyata ada kepanjangannya Romo. Apa itu Ratu? K, kehidupan. O, orang. P, penuh. I, inspirasi. Romo suka kopi ya? Oh iya. Pantesan Romo itu penuh inspirasi. Inspirasi yang segala sesuatu yang diucapkan tadi kan inspiratif. Iya benar. Semoga ya. Iya. Enak nih kopinya ini. Benar Romo, ini dari Kerinci. Gunung Kerinci. Gunung Kerinci. Ya. Ini adalah tempat di mana mimpi dan pengetahuan bertemu. Di sini, setiap sudutnya dirancang untuk mendukung perjalanan pembelajar sejati. Mahasiswa belajar dan bekerja di meja. Dengan suasana yang nyaman dan tenang. Ini adalah tempat di mana ide-ide besar lahir dan berkembang. Teman-teman bercengkrama sambil menikmati kopi dan makanan. Barista menyajikan kopi dengan senyuman. Kami menawarkan aneka pilihan kopi spesial dan menu yang lezat, mendukung setiap langkah kecil menuju impianmu. Ya benar, Takom, tempat di mana pembelajar sejati mewujudkan mimpi mereka. Setiap langkah yang aku pijak di tempat ini, bagiku bukan hal yang biasa. Aku mengerti, tanggung jawabku bukan hanya sekedar mengantar sesuatu yang dipesan, tapi juga mengantar harapan. Harapan yang akan dilanjutkan dengan tindakan nyata bagi pembelajar sejati yang ada di tempatku menaruh harapan pula. Harapan kami sontak terlihat berbeda. Harapan mereka adalah setelah mereka pulang, orang terdekat mereka bahagia dengan toga. Harapan kami, setelah kami pulang orang terdekat kami bahagia dengan korsan. Dan benar, di sini tempat harapan dan impian akan terwujud. Oke, baik Romo, kalau tadi kita itu belajar tentang
kebahagiaan menurut Stoa atau istilahnya tadi eudaimonia itu tadi Romo. Kita fenomena sekarang itu kan anak muda itu kan seringkali kebahagiaan itu kan tersamarkan ya Romo. Tersamarkan artinya kalau kita lihat dengan like and dislike itu kan mereka sudah bahagia, padahal kan kalau kita gali lebih dalam itu kan kurang sesuai dengan pemikiran Stoa. Nah, mungkin tips cara hidup bahagia menurut Stoa itu kira-kira apa ya Romo? Supaya kita teman-teman muda di sini juga bisa seperti ini toh menurut filsuf Stoa gitu. Wah, ini sangat menarik ini karena saya sendiri merenungkan ini juga tercengang-cengang karena sangat inspiratif juga untuk hidup saya. Saya mengumpulkan ya kira-kira ada berapa ini? 10 tips hidup bahagia menurut Stoa. Tapi ini menurut tafsiran saya ya. Ini menurut tafsiran saya. Setiap orang yang membaca karyanya Stoa, membaca sendiri karyanya langsung bisa menemukan tips-tips yang lain tentu saja. Dan itu saran saya. Baca buku yang langsung berhubungan dengan Stoa. Kalau Anda bingung, 3 tokoh yang utama itu namanya yang pertama Marcus Aurelius. Marcus Aurelius ini seorang filsuf juga seorang politikus ya, seorang raja. Yang kedua itu karya-karyanya Seneca. Seneca mengumpulkan atau menulis surat-surat untuk sahabatnya. Wah, macam-macam itu tentang persahabatan, tentang cinta, tentang kerumunan, sangat relate dengan sekarang ini. Dan nanti kita bahas satu persatu ya. 10 tips hidup bahagia nih. Dan yang ketiga itu penulis Epictetus. Itu tulisannya sayings itu apa? Kalimat-kalimat pendek yang inspiratif itu bisa untuk quotes. Kata-kata bijak ya. Kata-kata bijak dari Epictetus itu. Nah, saya kumpulkan 10 tips hidup bahagia menurut Stoa. Yang pertama, saya lihatkan saja ya. Latihlah pikiranmu. Latihlah pikiranmu. Seneca menulis begini. Selama engkau hidup, belajarlah selalu untuk hidup. Ya, selama engkau hidup, belajarlah selalu untuk hidup. Kita ini kan seringkali puas terhadap apa yang sudah kita tahu. Atau kadang-kadang kita tidak mau tahu terhadap apa yang terjadi dalam hidup kita. Nah, Seneca mengatakan, selama kamu hidup, belajarlah selalu untuk hidup. Jadi, setiap hari dengan bertambahnya umur kita, orang kan umur selalu bertambah ya. Tidak mungkin umur orang berkurang ya. Iya, benar. Kalau wajah berkurang, wajah berkurang, apa berkurang bisa. Umur nggak bisa. Nggak bisa. Nah, selama kita hidup, belajarlah selalu untuk hidup. Karena umur kita tidak bisa berkurang, selalu bertambah, pengalaman hidup kita akan selalu bertambah. Ada kesusahan bertambah, kesedihan bertambah, pengalaman kekecewaan bertambah, tapi juga kebahagiaan bertambah. Banyak hal yang positif bertambah. Disitulah kita belajar terus-menerus untuk hidup. Orang yang bahagia adalah orang yang pikirannya terlatih. Pikiran terlatih. Karena yang bisa membuat bahagia dirimu sendiri. Gitu kata Seneca, kata Stoa. Orang lain tidak akan bisa membuat hidupmu bahagia. Yang bisa membuat bahagiamu dirimu, ya dirimu sendiri. Berarti betul ada istilah kebahagiaan kita itu tanggung jawab kita sendiri ya Romo. Ya, karena yang menciptakan kita sendiri. Ya. Bukan karena orang lain, bukan karena benda materi apapun, tapi kita sendiri. Ya. Pikiran kita itu ya Romo. Betul sekali itu. Ada orang yang hidupnya semua berkecukupan, ya, tapi tetap tidak bahagia. Nah, karena dia pikirnya skrupel. Wah, nanti kalau seperti di
berikop kitab suci itu ya, orang yang kaya semua berkecukupan. Wah, nanti siapa yang mencuri ya? Jangan-jangan uang saya dimakan tikus. Tadi sudah saya beri perangkap tikus. Jangan-jangan dimakan anjing. Wah, tadi saya beri, jangan-jangan. Pikiran kita sendiri yang membuat kita tidak bahagia. Maka latihlah pikiranmu selama kamu hidup supaya bisa terus-menerus berkembang. Itu tips pertama dari Stoa. Lanjut Romo, tips kedua. Tips kedua, ini yang saya kira juga sangat menarik untuk kita. Sembuhkanlah dirimu sendiri. Penting. Kita kan seringkali berpikir kalau kita sakit harus pergi ke dokter. Tidak salah itu, benar. Karena mereka lebih ahli, lebih expert terhadap apa yang kita derita. Kalau persoalan mental, Psikolog. kita pergi ke orang yang lebih pintar ya, psikolog, kalau lebih parah psikiater. Itu tidak salah. Tapi bahkan para psikolog psikiater itu pun meyakini yang bisa menyembuhkan orang yang sedang kena sakit mental adalah dirinya sendiri. Dan pesan dari Seneca itu begini, 2 hal yang mesti kita tinggalkan. Ada 2 hal yang mesti kita tinggalkan. Yang itu ketakutan akan kesusahan di masa depan, dan ketakutan akan kesusahan di masa lalu. Mengapa? Karena yang pertama, ketakutan akan kesusahan di masa depan belum ada, tidak ada, berarti kan sekarang tidak ada. Dan ketakutan akan kesengsaraan di masa lalu sudah tidak ada. Yang sering membuat kita takut tidak bahagia itu ternyata hal yang tidak ada. Benar. Nah, maka itu cara untuk menyembuhkan diri kita sendiri. Dan kita tahu pasti setiap orang pernah merasa sakit ya. Pernah. Saya, Frater, pasti para pemirsa juga pasti pernah merasa sakit. Fisik maupun hati. Putus cinta, ditolak. Sudah ditolak, diputus lagi. Gimana coba? Merasa diri diterima gitu. Itu kan sakit sekali. Sudah merasa diri diterima, ternyata ditolak dan merasa diri diputus, padahal ditanggapi aja tidak. Benar. Yang menyiksa kan pikirannya sendiri. Overthinking. Berarti memang kekuatan pikiran itu begitu sangat berpengaruh hidup kita ya Romo. Kalau kita tidak meyakini atau keyakinan dalam diri kita itu yang menggerakkan kita setiap hari. Kalau Frater tadi pagi tidak punya keyakinan untuk hari ini harus podcast, datang ke Canisius, tidak akan bangun. Tidak akan pergi ke tempat kerja dan seterusnya. Jadi keyakinan itulah yang membuat kita menggerakkan tubuh kita, badan kita. Luar biasa ya kekuatan keyakinan. Itu tips yang Kedua. Jadi sembuhkanlah dirimu sendiri. Masih ada kaitannya dengan yang dikatakan Seneca tadi. Tips yang ketiga adalah nikmatilah waktumu saat ini. Istilahnya apa itu? Kesengsaraan di masa depan tidak ada. Kan belum ada. Di masa. Kesengsaraan di masa lalu sudah tidak ada. Ngapain kita takut? Enjoy the present moment. Itulah. Kalau istilah Latin itu ada ya, Rom? Hic et nunc. Jadi di sini dan saat ini. Jadi kita orang yang tidak bahagia itu orang yang tidak bisa di sini dan saat ini. Overthinking. Orang yang Seneca itu pernah mengatakan begini. Orang bisa hidup di suatu tempat, tapi dia pada saat itu juga tidak di mana-mana. Orang bisa ada di suatu tempat, tapi pada saat itu juga dia tidak di mana-mana. Karena tubuhnya di situ, pikirannya kemana-mana. Jadi dia tidak ada di mana-mana. Ya. Cuma eksis saja di situ, tapi dia sedang tidak ada di situ. Karena pikirannya itu terdistrak oleh berbagai macam hal itu ya Romo. Betul itu kan sekali. Pengaruh untuk menikmati hidup hari ini. Kalau Anda sedang bekerja keras,
nikmati Kerja keras. kerja keras Anda. Kalau sedang menyelesaikan tesis, skripsi, nikmati. Ya, Nah, kalau dosen Anda susah, wah, nikmati. Wah, gimana itu? Nikmati kesusahannya. ya. Itulah. Ya. Guru Zen itu pernah mengatakan begini, ya, mirip dengan itu. Tidurlah kalau mengantuk, makanlah kalau lapar. Ya. Banyak orang itu tidur. Banyak orang itu sebenarnya tubuhnya tidur tapi tidak sedang tidur, karena pikirannya kemana-mana. Benar. Banyak orang itu sedang memasukkan makanan ke mulutnya, tapi sebenarnya dia tidak sedang makan, karena pikirannya Pikirannya kemana-mana. tidak menikmati apa yang dimakan. Hit- Tips yang ketiga, Ketiga. tentu ini melawan apa ya? Melawan situasi saat ini orang yang harus dituntut kerja cepat, kerja terus menerus, harus selesai tuntutan. Itu yang membuat orang tidak bahagia tentu saja. Iya. Terlalu under pressure. Ya, banyak tekanan dalam kehidupan. Berarti harus kuncinya tuh tenang ya Romo sebenarnya. Ya, melatih pikiran. Iya benar. Dan saya adalah yang mengendalikan pikiran saya. Iya. Benar. Itu tidak mudah. Makanya tadi tips yang pertama, latihlah Latihlah pikiran. pikiran. Oh ya, kunci. Iya, kayak otot itu kan harus dilatih supaya tetap kuat. Benar ya. sekali. Pikiran pun juga harus dilatih. Harus dilatih. Ya. Orang harus berolahraga supaya ototnya, badannya bisa resilient, bisa punya daya tahan. Pikiran juga harus dilatih supaya punya resiliensi, punya daya tahan. Itu yang 1, 2, 3. Sudah Iya. banyak sekali ya 3 itu. Padahal kita punya 10 nih. Iya, itu banyak sekali. Udah inspiratif ya. Menikmati hidup. Ya, saya lanjutkan saja. Ini Iya. yang keempat ini juga saya kira relate dengan janji saat ini. Iya. Carilah pencapaianmu sendiri. Find your own achievement. Kita itu biasanya menjadi happy kalau orang lain tepuk tangan. Benar, Kita benar. mencari tepuk tangan orang lain, mencari like-nya orang lain, mencari apresiasi dari orang lain. Tapi kita lupa bahwa yang bisa mengapresiasi diri kita sendiri ya Diri kita. diri kita sendiri. Nah, tips yang keempat, berikanlah apresiasi pada pencapaianmu sendiri. Kamu pencapaianmu apa? Wah, hari ini saya menyelesaikan tugas menulis paper sudah 4 paragraf. Wah, achievement. Saya harus memberi apresiasi pada diri sendiri. Padahal harus 50 paragraf ya, 4 paragraf sudah diberi apresiasi. Benar. Atau hari ini saya harus menyelesaikan tugas 50 item, saya sudah 1 item selesai. Nah, diberi apresiasi. Yang bisa memberi aplaus pada diri kita ya, Diri kita terutama diri kita Terutama ya. sendiri. Ya. Seneca mengatakan ini, be your own spectator, be your own spectator, seek your own applause. Jadilah penonton yang bertepuk tangan untuk dirimu sendiri dan carilah aplaus untuk dirimu sendiri. Jangan kau gantungkan tepuk tangan dan aplaus pada Orang lain. Bukan, maksudnya itu bukan berarti itu kita tidak membutuhkan apresiasi orang lain gitu ya, Bro. bukan, itu dalam arti Tidak menggantung. nanti ada tips yang ke berapa ya, ke 8 atau 9 itu kita tetap membutuhkan orang lain dalam arti positif, tapi kita tidak menggantungkan Tungkan, ya, menggantungkan. diri kita apresiasi itu pada orang lain. Kita ya, hidupmu sendiri, kamu kebahagiaanmu adalah tanggung jawab. Berarti ada ya syukur, enggak ya, yang penting saya. Ya, betul. Dan Anda harus bisa mengapresiasi diri Anda sendiri. Jadi memang perlu ya kita memberikan reward untuk diri kita sendiri setelah melakukan, terutama bagi teman-teman yang bekerja itu kan kadang seringkali kerja di kantor tidak mendapatkan apresiasi. Siapa yang akan memberikan apresiasi kalau tidak kita sendiri gitu ya. Nah,
Makanya hasilnya seringkali sambat. Sambat. Oh, Jadi iya. orang sambat itu karena tidak Bisa memberikan apresiasi diri Betul sendiri. sekali. Itu ya, itu tidak mengapresiasi diri sendiri. Iya, harusnya waduh. Oh, Bagaimana kalau gagal? nah, Nah, ini bagaimana kalau gagal? Iya, gimana itu? Gimana? Apakah kita harus mengapresiasi juga kegagalan kita? Saya kira Stoa akan mengatakan begini. Perkiraan saya ya ini. Iya, iya. Kegagalan itu bagian dari perjuanganmu untuk mencapai pencapaianmu, achievement. Kalau sesuatu yang kamu inginkan tidak tercapai, itu nikmatilah itu. Oh iya, iya. Nikmatilah ketidaktercapaianmu itu. Tentu tidak diberi aplaus ya. Iya. Jangan diberi aplaus pada kegagalan, tapi nikmatilah bahwa kamu sedang tidak berhasil. Iya. Itu sulit. Menikmati kegagalan itu sesuatu yang sulit. Dan ketika sudah menikmati kegagalan, orang akan harus bisa mengapresiasi bahwa dirinya, oh saya sudah menikmati kegagalan saya. Nah, baru di situ diberi apresiasi. Saya bisa loh menikmati kegagalan saya. Tentu saya tidak akan hanya berkubang di kegagalan saya. Nah, Itu tips yang kelima sekarang ya. Tips yang kelima. Ini belajarlah seni berpuas atas apa yang ada. Oh iya, 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 paham. Orang yang paling miskin itu bukan orang yang tidak punya apa-apa. Ini kata Seneca. Orang yang paling miskin bukan orang yang tidak punya apa-apa, tapi orang yang bernafsu menginginkan terus-menerus sesuatu yang lebih. Itu orang yang paling miskin. Orang yang punya uang bermiliar-miliar dan bermacam-macam hal sudah ada dalam hidupnya, bisa jadi tetap miskin. Karena tetap menginginkan banyak hal, tidak mampu berpuas atas apa yang dipunyai. Itu tidak ada rasa syukur. Bahkan Seneca mengatakan banyak orang kaya menjadi budak atas kekayaan. Ya. Tapi banyak orang miskin yang menjadi tuan atas hidupnya. menarik ini Romo, karena kita diminta untuk belajar berpuas atas apa yang sudah ada. Itu kan artinya kita mampu mengendalikan diri kita sendiri, bersyukur atas segala sesuatu yang ada dalam hidup kita. Itu ya Romo. Iya, benar sekali. Seneca sendiri seorang kaya. Seneca itu orang kaya. Dan dia selalu mengatakan begini, meskipun saya kaya, saya berpikir setiap hari bahwa saya kehilangan semua kekayaan saya. Nah, dia tidak menggantungkan hidupnya pada kekayaan yang dimiliki. Ya, ya. Itu tips kelima. Ya, ya. Lanjut Romo. Lanjut, Romo. Tips Ya, ke-6. Tips ke-6, ini tadi yang ditanyakan Frater ini. Bagaimana lalu kita sikapnya terhadap orang lain. Ya. Ya. Seneca mengatakan, hiduplah untuk orang lain. Menjadi bahagia itu, you must live for your neighbor if you live for yourself. Anda harus hidup bagi orang lain kalau Anda ingin hidup untuk diri Anda sendiri. Anda harus hidup untuk orang lain kalau Anda ingin hidup untuk diri Anda sendiri. Gimana ini caranya ini? Kita sudah banyak melihat contoh ya. Orang-orang yang hebat, Nelson Mandela, Bunda Teresa, hidup untuk orang lain. Dan mereka mendapatkan kebahagiaan hidupnya karena hidup untuk orang lain. Orang tua kita bekerja setiap hari. Mereka mendapatkan kebahagiaan itu karena menghidupi anak-anak dan keluarga. Untuk orang lain. Untuk orang lain. Jangan pernah hidup untuk diri Anda sendiri kalau Anda ingin hidup bahagia. Bahagia. Hiduplah untuk orang lain kalau Anda ingin bahagia. Oke. Luar biasa sekali. Seruput dulu Romo kopinya. Ya. Supaya tetap bahagia. Bahagia. Baik.
parents, pernah dengar tentang buku ramah cerna belum? Buku ramah cerna adalah buku yang berisi materi teks atau gambar yang mudah dicerna oleh jenjang pembaca dini dan jenjang pembaca awal. PT Canisius menerbitkan seri buku ramah cerna yang dibagi dalam 4 jenjang untuk menyesuaikan tahap perkembangan membaca anak. Pada seri ini terdapat tanda perjenjangan di cover depan dan belakang, serta keterangan usia pembaca untuk memudahkan parents supaya tidak salah pilih jenjang buku. Di dalam buku diberikan keterangan tentang karakteristik buku ramah cerna serta panduan penggunaan buku untuk orang tua. Setiap jenjang dalam buku ramah cerna ini dirancang berdasarkan jumlah kata dalam kalimat, jumlah kalimat tiap halaman, serta pola suku kata. Menariknya, di setiap buku diselipkan pula aktivitas untuk anak, supaya proses belajar membaca makin menyenangkan. Gimana parents? Tertarik nggak sama seri buku ini? Kami masih punya seri buku berjenjang lainnya loh. Baik Romo, tadi sudah yang ke-6 Romo, sekarang yang ke-7 Romo. Tadi ya ke-6. Ke-6. Yang ke-7 Ya. ya melanjutkan yang tadi ya, hidup untuk orang lain. Yang ke-7 itu hadapi kesusahan hidup, jangan menghindar. Oh. Frater punya kesusahan hidup? Punya kan? Punya. Frater juga punya. Saya kira setiap orang punya kesusahan hidup. Ada banyak hal kita itu, setiap orang punya kesusahan hidup. Dan bagaimana kita kalau istilahnya coping dengan persoalan hidup itu? Oh, macam-macam. Orang bisa menghindar, Ya. orang bisa menganggap itu tidak ada, ya, dan seterusnya. Stoa atau Seneca mengatakan jangan menghindar. Ketika kamu menghadapi persoalan hidup, hadapi. Ya. Itu kalau prinsip saya dulu waktu saya bekerja di sebuah institusi itu, kalau ada persoalan, datang, hadapi, selesaikan. Datang, Hadapi. jangan pernah menghindar. Datang, hadapi, apa alternatif penyelesaiannya dan seterusnya, selesaikan. Nah, mungkin penyelesaiannya bisa cepat, bisa lambat, ya. Tapi jangan pernah menghindar. Seneca mengatakan begini, bagaimana cara pandang kita terhadap persoalan jauh lebih penting daripada besar kecilnya persoalan itu sendiri. Bagaimana cara pandang kita terhadap persoalan jauh lebih penting daripada besar kecilnya persoalan. Persoalan hidup bisa banyak, tapi cara pandang kita untuk menghadapi persoalan itu jauh lebih penting. Perspektif. Itu orang yang kemarin waktu Olimpiade, salah satu pesenam Indonesia itu, pesenam gimnastik, Rifda, sakit kakinya, ya. Kalau Frater memperhatikan, tapi ia tetap tampil, tetap senam meskipun kakinya sakit dan cedera. Mengatasi persoalan hidupnya, memandang bahwa itu kesempatan yang sangat berharga untuk tampil di Olimpiade. Jadi persoalannya tidak menjadi masalah, dia mengatasi, ya. Dihadapi dan diatasi. Itu tips yang ke-7 ya. Hadapi, jangan lari. Ya. Jangan lari, berarti kita mesti menerima ya Romo. Ya. Menerima, memeluk masalah-masalah itu ya Romo. Ya. Bagian dari kehidupan kita. Kehidupan. Oke. Yang ke-8 sekarang ini. Ya. Carilah saya katakan tuh role model dan jadilah role model bagi orang lain. Carilah role model dan jadilah role model bagi orang lain. Seneca menulis begini, bertemanlah dengan orang-orang yang akan membuat hidupmu meningkat, ya. Jadi role model, bertemanlah dengan membuat orang-orang yang membuat hidupmu meningkat, dan terimalah dengan senang hati orang-orang yang hidupnya bisa berkembang. Karena mereka akan belajar dari kita. Ya. Dengan
mengajar kita belajar. Itu kata Seneca. Dengan mengajar kita belajar. Dengan membimbing orang, menemani orang, kita pun belajar sesuatu tentang kehidupan. Menjadi lebih bijaksana. True. Jadi kalau Anda ingin jadi guru yang baik, jadilah murid yang baik. Ketika Anda jadi murid yang baik, Anda akan jadi guru yang baik. Itu yang ke-8. Yang ke-9. Nah ini. Jangan hanya hidup panjang, tapi hidup yang luas. Maksudnya gimana, Romo? Orang kan inginnya kalau ulang tahun itu yang dinyanyikan apa? Panjang umurnya kan? Tidak pernah menyanyikan luas umurnya gitu, enggak pernah. Benar. Luas hidupnya Itu tidak pernah. Orang nanya kan, orang yang penting umurnya panjang. Sampai tua. Tapi menurut Seneca, umur panjang tidak cukup, tidak menjamin kebahagiaan. Benar. Orang bisa jadi umurnya panjang, tapi ia hanya ada, gitu. Tidak hidup. Orang bisa jadi umurnya panjang, tapi tidak hidup. Artinya hidupnya tidak meluas, tidak ada pengetahuan baru, tidak punya kebijaksanaan yang baru. Orang tidak belajar dari kehidupan. Maka jangan hanya umur panjang, tetapi hiduplah yang luas. Nah, punya teman yang banyak, Anda akan semakin bahagia. Tidak hanya berumur panjang. Dan yang terakhir, setelah itu semua itu 9 tips itu. 9 tips. Satu hal yang menarik itu dari Stoa, pesannya, kalau kamu ingin bahagia, buatlah filsafatmu sendiri. Wah, menarik ini. Dengan kata lain, lupakan itu semua 9 itu. Sekarang menurut you, hidup yang bahagia itu seperti apa? Tentukan. Kalau itu tadi yang 9 itu berguna, pakailah. Kalau tidak berguna, tinggalkan. Tapi ingat, logika, fisika, etika. Untuk bisa membuat filsafat sendiri, orang harus tahu bagaimana jalan pikiran yang benar, yang rasional, dan bagaimana alam semesta ini rasional. Nah, kita itu seringkali tidak bahagia, berkesusahan menurut Stoa, karena kita tidak sesuai dengan alam. Tidak sinergi. Tidak hidup sesuai dengan bagaimana alam. Alam bukan berarti yang bebas merdeka, tapi alam itu menurut Stoa rasional, diatur oleh prinsip-prinsip rasional. Kekecewaan kita, masalah-masalah yang hidup itu, kalau kita lihat, pasti ada sesuatu yang tidak masuk akal di sana yang membuat kita menderita. Maka carilah kebahagiaanmu sendiri, carilah filsafatmu sendiri, pertanggungjawabkanlah secara rasional sesuai bagaimana dengan alam yang rasional. Menarik nih. Keteraturan dari belajar dari alam itu penting ya, Romo. Benar sekali. Karena kan ada istilah segala sesuatu yang chaos nanti pasti akan menemukan kosmos, ya Romo. Sesuatu yang chaos, yang obrak-abrik itu nanti akan menemukan keteraturannya sendiri. Itu juga bagaimana kita menjalani, menghidupi hidup ini. Pastinya segala persoalan, penderitaan itu juga akan menemukan kebahagiaannya sendiri. Iya. Jadi ketidakbahagiaan itu karena sesuatu hal tidak alamiah dalam hidup. Paham. Ya. Gitu. Ada satu tips lagi yang dari Stoa ini sangat mungkin relate dengan tips tentang on friendship, tentang persahabatan. Nah ini saya itu sering kali mendapatkan pesan dari atau curhat gitu dari teman-teman itu, wah kok teman saya ternyata selama ini bullshit gitu, membohong, ember, wah sudah saya ceritakan semua rahasia saya, ternyata besti adalah maut. Besti adalah maut, tidak bisa dipercaya. Tidak bisa diandalkan lagi. Seneca menulis begini, seseorang yang kau pandang sebagai sahabat
haruslah orang yang kau percaya. Seorang yang kau pandang sebagai Tuhan. Kalau engkau tidak percaya dengan orang itu dan tetap menganggap dia sahabat, kamu sedang membohongi dirimu sendiri. Oh, berarti mending tinggal. Lalu siapa orang itu bagi kita? Kenalan. Benar sekali. Oh, kenalan. Kita anggap itu orang ya kenalan di antara satu kenalan yang lain lah. Bukan sahabat. Bukan sahabat. Orang yang sahabat benar-benar adalah orang yang bisa kita percayai dan kepadanya kita bisa ya menaruh kepercayaan terus-menerus. Wow, luar biasa sekali ya. Bisa sungguh-sungguh survive kita sebagai manusia dengan prinsip-prinsip stoikisme ini. Oke Romo, sekarang kita masuk ke sebuah kesimpulan dari segala perbincangan kita selama kurang lebih 1 jam ini. Apa yang bisa disimpulkan atau sesuatu yang pesan untuk para pemirsa yang ada di rumah biar gul. Apa Romo? Ya, pesan saya hanya satu, seperti halnya yang dikatakan Sokrates tadi. Hidup yang tidak direfleksikan, hidup yang tidak direnungkan, tidak layak dihidupi. Jangan cuma ngalir saja. Ambillah waktu untuk melihat kehidupan. Kalau sudah itu, mungkin tadi dari Stoa ada yang berharga, misalnya kalau ada persoalan hidup, datang, hadapi, selesaikan. Jangan menghindar. Nah, saya kira itu, semoga itu berguna banyak orang. Jadi, jangan lupa untuk melihat, merefleksikan, merenungkan tentang hidup kita sendiri. Itu. Terima kasih Romo Sukres. Baik, Romo, brother, kita sudah sampai di penghujung acara kita. Maka terima kasih pertama-tama kepada Romo Sukres yang sudah berkenan hadir dan memberikan inspirasi untuk kami dan teman-teman yang lain untuk bagaimana menikmati hidup ya Romo, menikmati hidup ala stoikisme itu. Lalu juga terima kasih kepada teman-teman Komsos KAS dan para sponsor dan teman-teman panitia yang sudah ikut terlibat menyelenggarakan podcast kali ini. Dan teman-teman jangan lupa subscribe, like, and comment di YouTube channel @PT-Canisius dan Komsos KAS. Terima kasih. Teman-teman, ini majalah Utusan edisi September 2024 ini spesial sekali. Kenapa? Karena isinya adalah memuat surat-surat dari semua umat Katolik dan juga yang non-Katolik pun juga menulis surat kepada Bapak Paus. Nah, ini sebagian dimuat di sini. Nah, jadi pengen tahu nggak ceritanya seperti apa, surat yang ditujukan kepada Bapak Paus seperti apa? Baca Utusan edisi September 2024. Real life itu terus berjalan, meskipun semesta selalu menghadang. Inilah real life, inilah pilihanku. Milk Life siap jagain kita dengan standarisasi tinggi proses farm to table. Milk Life, real milk for real life.